nganggo sang Dia utama Nalendra Muda Ketika Perang Baratayuda, Gatotkaca menjadi satu-satunya putra Werkudara yang ikut berperang. Karena sang kakak Raden Antaraja mengorbankan diri menjadi tabuh taur kemenangan Pandawa. Sedangkan adiknya Antasena bersama sepupu anak Raden Janaka yaitu Wisanggeni mati moksa setelah menyelesaikan tugasnya membunuh dewa Angkara Murka yaitu Batara Kala dan Batari Durga. Sebelumnya, Abimanyu diminta untuk tetap tinggal di kerajaan Wirata. Karena jika sampai terjadi apa-apa dengannya, maka tidak ada lagi penerus Pandawa. Walaupun hatinya tidak setuju, ia tetap menuruti perkataan para pepunden Pandawa. Akan tetapi keinginan Raden Abimanyu untuk menjadi senopati pun segera terwujud. Karena di hari ke-12, Raden Janaka dan Raden Werkudara yang ditunjuk sebagai senopati meninggalkan Kurukasetra, tempat terjadinya Perang Baratayuda. Sehingga dengan berat hati Prabu Si Batara Kresna menunjuk Abimanyu maju senopati, melawan senopati dari Kurawa Prabu Karna. Singkat cerita, Raden Abimanyu gugur setelah dikeroyok prajurit Kurawa. Ribuan jemparing dan tombak menancap di sekujur tubuh Abimanyu. Karena Raden Abimanyu gugur, Prabu Sri Batara Kresna memerintahkan Gatotkaca untuk kembali ke Pringgadani. Setelah mendengar kabar anaknya gugur di peperangan, Raden Janaka dan Raden Werkudara kembali ke Kurukasetra. Karena tak terima dengan kematian sang putra, Raden Janaka maju sebagai senopati di hari ke-14 dengan dibantu Raden Werkudara sebagai senopati pengapit. Di hari itu Janaka bersumpah, jika ia tak berhasil memenggal kepala Jayadrata sampai suruping suryan atau petang, maka ia akan mati obor. Kemudian, Prabu Si Batara Kresna ikut membantu Raden Janaka. Prabu Kresna terbang ke langit dan menutupi matahari dengan senjata cakra. Para prajurit Kurawa yang melihat hari mulai gelap, mengira sudah tiba suruping surya. Para Kurawa pun bersorak-sorak karena Raden Janaka akan mati obor. Mendengar sorak-sorak prajurit Kurawa, Jayadrata pun menurunkan kewaspadaannya. Melihat Jayadrata lengah, Prabu Kresna menurunkan senjata cakra. Langit pun kembali terang. Jayadrata pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Di saat yang bersamaan, Raden Janaka merilis jemparing yang tepat mengenai leher Jayadrata. Kepalanya pun terpenggal. Melihat senopati sekaligus ipar, sang Prabu Duryudana murka. Ia tak terima karena merasa dicurangi. Kemudian Prabu Duryudana meminta Adipati Karna maju senopati. Tapi hal itu ditolak Adipati Karna, karena hari sudah malam, dan perjanjian perang hanya dilakukan di siang hari. Dengan desakan dari Prabu Duryudana dan Patih Sengguni, ia pun terpaksa menyetujui untuk maju senopati di malam itu juga. Setelah mengetahui Kurawa mengutus senopati, kubu Pandawa pun tak tinggal diam. Para pepunden Pandawa mengutus dua senopati andalannya Arjuna dan Werkudara. Kabar itu juga sampai ke telinga Gatotkaca. Tanpa seizin para Pandawa, Gatotkaca terbang dari Pringgadani menuju Kurukasetra. Sesampainya di Kurukasetra, ia langsung menerjang barisan prajurit Kurawa. Gatotkaca yang menyambar dari segala arah, membuat barisan prajurit Kurawa kocar-kacir. Melihat Gatotkaca mengamuk, Prabu Karna melepaskan pusaka yang membuat langit menjadi terang, supaya prajurit Kurawa bisa melihat posisi Gatotkaca dan bisa melancarkan serangan balik.
Lantas Gatotkaca merilis ajian yang membuat dirinya bisa membelah menjadi 1000 Gatotkaca. Kemudian 1000 Gatotkaca terbang ke langit, sehingga 1000 Gatotkaca memenuhi langit, membuat langit menjadi gelap lagi. Melihat Kurawa semakin kewalahan menghadapi sambaran demi sambaran Gatotkaca, membuat Patih Sengkuni meminta Prabu Karna merilis pusaka terbaiknya, yaitu senjata Kuntawijaya Danu. Prabu Karna sempat menolak permintaan tersebut karena senjata Kunta hanya bisa digunakan 1 kali saja dan akan dipakai untuk melawan Arjuna besok. Dengan bujuk Tayo Patih Sengkuni, membuat Prabu Karna berbalik pikiran. Ia bersedia merilis senjata Kunta. Gatotkaca, aku ngerti kowe aling-aling Gatotkaca 1000 cacahe. Aku ngerti sapa sejatine kowe, janji ketok kumelap tatit sak glebiaran. Ketok wujudmu tak clorong Kyai Kunta. Sirna Margalayu kowe keparat. Senjata Kunta pun ia rilis, dan Gatotkaca pun mencoba menghindari senjata Kunta dengan cara terbang setinggi-tingginya. Namun tiba-tiba, arwah Paman Kolobandono muncul. Ia menangkap senjata Kunta sembari mendekati Gatotkaca. Lalu Kolobandono bercerita kepada Gatotkaca kalau sebelumnya ia didatangi Batara Narada. Batara Narada menanyakan alasan kenapa ia tidak segera naik ke Kahyangan, sedangkan kematiannya sudah sedari bertahun-tahun yang lalu. Kolobandono pun menjawab, ia bersedia naik ke Kahyangan hanya dengan putra yang paling ia sayangi, Gatotkaca, untuk memintakan pengampunan kepada dewa atas peristiwa kematiannya. Kemudian Narada menjelaskan maksud kedatangannya. Ia meminta Kolobandono untuk menjemput Gatotkaca, karena takdir kematian Gatotkaca sudah tiba, dan Kolobandono diwajibkan untuk setidaknya menyentuh senjata Kunta yang menjadi lantaran Gatotkaca gugur. Mendengar cerita dari pamannya, membuat Gatotkaca hanya bisa pasrah menerima takdir dari para dewa. Namun ia juga meminta kepada Kolobandono supaya jasadnya digunakan untuk membunuh Adipati Karna dan para prajurit Kurawa. Kolobandono pun setuju. Kemudian Gatotkaca meraih tangan Kolobandono yang memegang senjata Kunta. Lalu ia menarik tangannya sehingga senjata Kunta menusuk pusar Gatotkaca. Gatotkaca pun gugur dan senjata Kunta melebur bersama Warangka yang sedari dulu berada di perut Gatotkaca. Dengan isap tangis, Kolobandono menggendong jasad Gatotkaca. Lalu ia melemparkannya ke kereta kencana Adipati Karna. Kereta pun hancur, akan tetapi Adipati Karna berhasil menghindar. Namun ribuan prajurit Kurawa mati tertusuk serpihan dari kereta kencana. Melihat putranya gugur, para Pandawa bersedih. Namun ada satu orang yang tersenyum melihat putranya gugur. Ia adalah Prabu Kresna. Karena ia tahu Gatotkaca gugur bersama senjata Kuntawijaya Danu, yang sebelumnya senjata itu dipersiapkan Prabu Karna untuk melawan Arjuna. Sehingga dengan menghilangnya senjata Kuntawijaya akan memudahkan Raden Janaka untuk mengalahkan Narpati Basukarna besok. Singkat cerita, Baratayuda berakhir setelah 18 hari pertempuran. Pandawa berhasil menang dan merebut kembali Astina dan Indraprasta, sedangkan para Kurawa mati bersama watak angkara murka yang mereka miliki.